semutnya kecilnya segini. Ketika saya bilang ulatnya itu pendeknya segini, ulat panjangnya segini. Saya ulang sekali lagi, punya konsentrasi. Nanti ketika saya bilang gajahnya besarnya segini. Ketika saya bilang semut kecilnya segini. Ketika saya bilang ulat panjangnya segini. Ketika saya bilang ulat pendeknya segini. You understand? Baik bu. Kita konsentrasi diri sendiri. Gajah kecil, semut besar, ulat pendek, ulat panjang. Terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengenalkan terkait dengan proyek P5, proyek yang akan kita ambil dengan tema kepekerjaan. Karena di SMK kepekerjaan ini wajib untuk diterapkan di proyek ini. Kemudian anak-anakku terkait dengan tujuan dari P5 PPRA ini nanti, anak-anakku bisa menghubungkan terkait dengan pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman yang nyata, kemudian nanti diterapkan di dunia kerja. Terus kemudian yang kedua, anak-anakku nanti membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja dan kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahlian anak-anakku. Kemudian anak-anakku nanti juga mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja, karena di tahapan SMK itu nanti ranahnya akan masuk di dalam dunia kerja. Oke, capaian dalam PPRA ini nanti anak-anakku dapat menciptakan sikap yang mandiri, berjiwa kompetitif dan berpikiran terbuka dalam kehidupan. Akan saya berikan pertanyaan. Elisa siap? Yes. Fotografer? Yes. Jadi fotografer? Yes. Designer? Yes. Yes, editing? Yes, betul sekali. Editing apa lagi? Oke, itu ini ternyata kalian sudah bisa memilih dan memilah mana yang larinya multimedia. Itu kemarin pekerjaan itu anak-anakku mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja, karena di dunia kerja itu nanti sifatnya komprehensif ya, sifatnya itu tidak lagi cakupannya hanya di kelas ini, nanti akan sifatnya berbeda. Kemudian di project profil ini nanti anak-anakku merencanakan karirnya setelah lulus dan mempelajari cara membuat surat lamaran dan mengikuti seleksi. Jadi ada tahapannya nanti ketika anak-anakku ini masuk ke dunia kerja. Ini tahapan dari pengenalan. Oke, sejauh dari tahapan pengenalan ini saya akan bagikan, nanti silahkan kalian tuliskan. Di tahapan awal itu ketika masuk di dunia kerja itu apa yang harus anak-anak disiapkan sebelum masuk dalam kontekstual kalian memilih dalam dunia kerja. Jadi sejauh mana kalian memahami tentang masuknya di dunia kerja? Fahim tuh? Oke, saya bagikan cepat saja, silakan gambar besar dan sebagainya. Gambaran kalian untuk memasuki dunia kerja itu nanti apa yang harus kalian persiapkan? Oke, silakan tulis. Silakan presentasi terkait dengan tahapan pengenalan atau pekerjaan ini. Yang dipersiapkan mental, keahlian, komitmen, dan pemikiran. Oke, berita apa tadi?
biasa. Pertama mental itu harus kalian persiapkan karena di dunia kerja itu mental itu luar biasa ya. Terus kemudian ada keahlian, komitmen, pemikiran, dan ini juga banyak sekali masukan dari teman-teman yang lain terkait dengan dunia kerja, melakukan sesuatu aktivitas kerja yang harus bisa memaksimalkan potensinya luar biasa. Kita berapa untuk semuanya ini? Kemudian lowongan ini silahkan kalian pilih mana yang sesuai dengan jurusan kalian. Kemudian setelah kalian tahu lowongan ini, juga pakai lowongan ini apa? Lari berarti. Iki lho golek lowongan pekerjaan. Iki lho aku pet kok lowongan kerjaan. Apa iku? Nah iki jurusan nang MM to, tapi iki jurusan tatap muka. Iki tatap muka gur cerak. Kan ono wae deh. Aku kayaknya mau pengen di tatap muka aja deh. Loh, kan kalian jurusan multimedia. Masa orang yang tatap muka? Soalnya aku digocek wong tua, ra itu nemu ngado. Ya aku mau nuju dia. Kan kalian kan jurusan multimedia. Masa enggak mempertimbangkan ke jurusanmu? Ya wes lah, kok tak timbang-timbang kesek tak Tunjukkan. Silakan. Ini agak dekat ya. Deviana, silakan masuk. Alhamdulillah baik. Ini ngelamar apa ya Mbak Devianya? Mau melamar kerja, Bu. Ya, ini ngambil apa? Tatap muka. Tata Buga. Iya. Oh, jurusan Tata Buga ya. Ya. Oke, di sini saya mau tanya Mbak Deviana. Mbak Deviana bisa menceritakan data diri Mbak Deviana, silakan. Perkenalkan, nama saya Deviana Putri Anggraini. Saya dari iklan teman dari kami. Bisa menceritakan data pribadi diri Mbak Deviana. Perkenalkan, nama saya Deviana Putri Anggraini. Tempat tanggal lahir di Gunung Kidul, tanggal 12 September 2005. Saya beralaman di Tepus, Purwodadi, Gunung Kidul. Terus untuk posisi yang dilamar sebagai apa? Sebagai fotografer. Terima kasih Mbak Deviana, semoga nanti diterima ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Muhammad. Sibuk. Iya. Silakan duduk. Sehat Muhammad Sidik? Lamaran kerjanya? Menceritakan data diri Muhammad Sidik? Saya Muhammad Sidik, saya melamar di bagian video editor dan fotografer. Dari bidang yang tadi sudah diutarakan? Saya pernah magang di studio foto dan Oke, terima kasih. Nanti ketika selesai dari wawancara ini nanti akan ada panggilan lagi nanti setelah kami sukses ya. Maaf ya Pak Hendra, ini mengganggu waktu kesibukan Pak Hendra. Ya, di sini Pak Hendra sebagai tim BKK di Sekolah SMK Negeri 1 Giri Subang ya. iya. Di sini kami hasil seleksi wawancara interview dari kegiatan tadi luar biasa. Dari kita melakukan P5 kepekerjaan PPNA dari awal mulai tahap pengenalan, terus tahap kontekstualisasi, tahap pada aksi
aksi, kemudian ada tahap tentang refleksi dan tindak lanjut. Ternyata sebagian besar alhamdulillah sudah memahami melakukan kebekerjaan, bahwa besok tahapan kebekerjaan itu tidak jauh dari apa yang kita sudah praktekkan. Dari awal kita mengenal, kemudian ada kemarin sampai pada yang memilih tidak sesuai dengan jurusan, itu termasuk tahapan kebekerjaan. Tetapi saya berharap paling tidak besok ketika kalian mencari kerja, kalian sesuaikan dengan jurusan kalian, apalagi yang sudah punya penghargaan atau punya sertifikat. Ya, sebelum kita masuk ke situ, nanti silakan apa sih yang perlu disiapkan ketika ingin melamar kerja. Yang pertama, ada yang bisa merefleksikan keseluruhan dari kegiatan kita hari ini. Apa yang perlu dipersiapkan? Oke, Deviana, berdiri. Kamu sambut. Surat kerja. Oke, CV, mental. Oke, mental. Dan oke. Beri aplaus dulu untuk Mbak Deviana. Berarti untuk melamar kerja itu yang pertama ada surat lamarannya. Kemudian ini mungkin kalau dikirimkan ada amplop seperti ini ya. Kemudian nanti akan ada nama. Ditujukan kepada siapa surat lamaran ini? Ini Bu Ami kasih contoh HRD Mekar Kusuma. Jadi kita ingin mengirimkan surat lamarannya ke HRD. Kemudian di sini ada nama yang melamar. Dari siapa? Nah, biar jelas di sini. Kemudian yang diperlukan berarti ada apa? Untuk menempelkan ini? Lem. Oke, ada lem papan nama. Kemudian di dalamnya itu ada tadi terkait dengan CV atau surat lamaran dimasukkan ke dalam. Kemudian di dalam surat lamaran ini biasakan urutannya sesuai dengan yang kalian buat surat lamarannya. Urutannya apa? Yang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Isinya sesuai yang kalian tuliskan di dalamnya. Kemudian nanti setelah itu barulah tadi mengikuti seleksi, wawancara, interview, dan lain sebagainya. Usahakan semuanya tersimpan rapi di sini, dari mulai surat penghargaan atau bahkan nanti mulai dari sertifikat yang kalian miliki, yang semuanya difotokopi dan disertakan di dalam surat lamaran. Itulah bagian daripada kebekerjaan ketika kalian ingin melamar kerja. Tidak jauh penting lagi ketika wawancara tadi, kalian harus yakin, kalian harus punya mental yang kuat. Insecure-nya harus dikeluarkan. Jadi beri tadi ada yang mulai salam dulu, mungkin nanti dengan sapaan pagi, sapaan yang bisa membangun komunikasi yang baik. Disitulah salah satu cara kita, prosedur kita untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Mungkin itu anak-anakku nanti kalian bisa menerapkan ketika kalian melakukan pekerjaan ini sesuai dengan keahlian kalian seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan